Iya, silakan. Iya, iya. Kak, mau nanya, itu di sini sih kan saya nge-browse ya Kak, terus katanya ini gelombang mekanik bisa dibiaskan. Kalau misalnya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya gitu Kak. Oh, bisa dibiaskan juga ya? Bisa benar. Soalnya tadi saya agak ragu-ragu bisa apa enggak gitu. Berarti bisa juga ya? Berarti kalau bisa juga, berarti bisa dipantulkan dan bisa dibiaskan sama seperti gelombang cahaya. Ini soal teori ya. Baru yang nomor berikutnya itu hitungannya. Berarti tambahkan lagi dapat dibiaskan. Oke, terima kasih Nayas. Saya lagi cari soalnya dulu. Gelombang berjalan, gelombang stasioner. Berarti dua itu ya. Gelombang berjalan, gelombang stasioner ya. Ada kata-kata dan sih. Gelombang berjalan atau stasioner. 21 kata-kata dan ya. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, ini untuk gelombang berjalan nih. Berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan. Y sama dengan 10 sin pi 0,4 T dikurang 0,5 X. Nah, gitu ya. Kita lihat persamaan simpangan pada gelombang berjalan itu adalah bentuknya Y sama dengan A amplitudo dikali sin ya dalam kurung omega T plus minus Kx gitu ya. Nah, itu minus pakai min. Jadi minus itu berarti dia gelombang bergerak ke arah kanan. Kalau plus, gelombang bergerak ke arah kiri. Kx. Nah, ditanya periode gelombangnya. Nah, apa hubungannya periode? Periode ini masih ingat dengan omega. Jadi omega itu adalah 2pi bagi T. 2pi per T. Nah, berapa omeganya? Kan gitu. Nah, ini omeganya. Berarti omeganya pi-nya dimasukkan kan? Omeganya itu adalah 0,4 pi gitu ya. 0,4 pi. Sama dengan 2 pi per T. Gitu. Sehingga besar T-nya, pi-nya dicoret 2 pi lagi 2 dibagi 0,4 gitu. 2 dibagi 0,4 adalah 5 second gitu. Gitu ya. Periodenya 5 second B. Untuk soal gelombang berjalan.
Sekarang gelombang stasionernya. Gelombang stasioner ini ada ujung terikat sama ujung bebas. Ini masih gelombang yang row 1, gelombang stasioner ya. Akibat adanya pemantulan, jadi gelombang stasioner akibat dari adanya dua gelombang yang bergabung ya, gelombang datar dan gelombang pantul. Akibat adanya pemantulan terbentuk gelombang stasioner gitu. Dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sin 0,4 px cos pi 10t dikurang 4. Nah, di sini kan persamaan ini adalah bentuknya pada gelombang stasioner. Ini gelombang stasioner ujung terikat. Dia bentuk seperti itu, ujung terikat. Ujung terikat. Rumusnya itu Y sama dengan A sin gitu ya. Sin KX. Nah, ini bentuknya, bentuk umumnya cos omega T. Ya, ini bentuk umumnya. Cos KX Y sama dengan A sin KX cos omega T. Yang ditanya adalah kelajuan gelombang pantulnya, kelajuan V-nya. Nah, di sini nggak ada V. A sin KX cos omega T. Nah, V itu ada hubungannya dengan apa namanya omega dengan K. Jadi hubungan V dengan omega dan K itu adalah V sama dengan omega bagi K. Nah, ini ada dapat rumus lagi untuk V itu omega bagi K. Nah, omeganya berapa di sini? Kita lihat aja di sini. Cos omega T polanya ya berarti 10 V. Nah, ini adalah omega. Kemudian K-nya mana? Sin KX, berarti K-nya adalah 0,4 pi. Nah, gitu ya. Itu sama dengan omeganya adalah 10 pi per 0,4 pi. Nah, gitu. 10 berarti 100 dibagi 4. 25 meter per second. Sore ini ada tambahan ya di Y-nya. Y sama dengan ini 2A. 2A. Jadi depannya 2A, bukan A. 2A sin KX cos omega T. Ujung terikat. Kalau ujung bebas, kebalikannya. 2A cos KX sin omega T. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Kisi-kisi berikutnya itu gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Bukan dua lagi. Bunyi dan cahaya. Dua puluh dua. Gelombang bunyi dan cahaya. Oke. Oh iya Kak, kalau yang ujung bebas itu rumusnya sama aja atau gimana Kak? Oh, ujung bebas. Ujung bebas dia Y-nya dibalik. Y sama dengan dia cos-nya di depan. 2A cos HX sin omega T. Gitu polanya. Ini ujung bebas. Kalau ujung bebas ya gambarnya segini. Nah, ujung bebas begini ya. Tuh, ujungnya bebas. Nah, kalau ujung bebas begini. Kalau ujung terikat tambah lagi dia sampai bawah. Sampai dia ketemu lagi. Nah, set, set. Nah, ini ujung terikat, kunci dia. Itu perbedaan ujung bebas dan ujung terikat. Terus gelombang bunyi ini ya. Gelombang bunyi. Sini saya pakai yang pipa organa ya. Frekuensi nada atas kedua sebuah pipa organa terbuka, nah ya. Nada atas kedua pipa organa terbuka sama dengan frekuensi nada atas pertama sebuah pipa organa tertutup yang ditiup bergantian pada suhu yang sama. Ditanya perbandingan panjang pipa organa terbuka dengan panjang pipa organa tertutup. Perbandingannya ya, panjang pipanya. Berarti L apa nih? L buka saya bilang gitu ya. Berbanding dengan L tutup, pipa organa tertutup. Nah, sekarang rumusnya apa nih frekuensi pada pipa organa terbuka? Pipa organa terbuka itu ada rumus untuk menentukan besarnya frekuensi yang dihasilkan Fn gitu ya. Frekuensi yang dihasilkan itu sama dengan N plus 1
dibagi 2 dikali L dikali dengan cepat rambat bunyi di udara. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau dia pipa organa tertutup, ada sedikit perbedaan organa tertutup. Kalau organa terbuka berarti dua-duanya terbuka ya, ujung pipanya. Kalau organa tertutup, salah satu terbuka, salah satu tertutup. Maka frekuensi yang dihasilkan itu dia Fn sama dengan 2N plus 1 dibagi dengan 4L dikali dengan cepat rambat bunyi di udara. V-nya cepat rambat. Nah, ini yang kita bandingkan. Nanti ditanya L-nya. Perbandingan L. Terus nadanya gimana N-nya? Penentuan nadanya N-nya 1, 2, 3, 4, 0. Nah, N sama dengan 0 itu untuk nada dasar. Nada dasar. Baik pipa organa terbuka maupun pipa organa tertutup. N kalau dasarnya 0. Kalau N sama dengan 1, berarti nada atas 1. Nada atas pertama. Kalau N sama dengan 2, berarti nada atas kedua. Dan seterusnya begitu ya. Nada atas kedua. Nah, di sini pipa organa terbuka dia nada atas kedua. Berarti N-nya 2. Pipa organa tertutup nada atas pertama. Berarti N-nya 1. Tinggal dibandingkan di sini. Berarti F tutup ya. F buka dulu. F buka berbanding dengan F tutup. Frekuensi tutup. Frekuensi pipa organ tutup. N plus 1. Ini N-nya NB ya. Plus 1 dibagi L-nya LB. Ini dikali V-nya saya giniin aja V. Kemudian dikali panjang pipa organa tertutup LT dibagi dengan ini ada duanya ya. 2 LB, di sini ada 4 LT. Nah, di sini 2 N tutup ditambah 1 dikali V. Nah, di sini ada yang sama ya. V-nya sama. Jadi dicoret. Wah, ini sama ya nilainya ya. Frekuensinya sama. Berarti F-nya juga dicoret FBFT sama ya. Jadi nilainya 1. Berarti 1 sama dengan terbukanya itu nada atas kedua, maka N-nya 2. 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 LB dikali dengan 4 LT dibagi dengan pipa organa terbuka nada atas 1. 2 dikali 1, 1 ya. 2 dikali 1, 2. Tambah 1. Oke, ini 1 sama dengan ini bisa dicoret ya. Coba ada yang dicoret nih ya. 2 tambah 1, 3. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 sama ya. Habis. Kemudian 2 dengan 4. Nah, ini 2 nih. Berarti di sini 2 panjang pipa organa tertutup dengan 1 pipa organa terbuka. Dengan 1. Maka dari sini kita dapatkan perbandingannya.
Dia mintanya LB banding LT. Jadi LT banding LB gitu. Kita pindahkan berarti kalau mau LB berarti kan sama dengan 2LT ya. Nah, LT-nya pindah ke kiri jadi di bawah posisinya ya. Sehingga tinggal 2 banding 1. Nah, sehingga panjang pipa organa terbuka dengan panjang pipa organa tertutup adalah 2 banding 1 nih. Ini LT. 2 banding 1. Ya, jawabannya adalah D. Seperti itu ya untuk pipa organa terbuka dan tertutup. Sekarang gelombang cahaya. Ini yang gelombang cahaya. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus mengenai 2 celah yang jarak 0,4 mm. Ini soal interferensi ya. Ada 2 celah soalnya. 2 celah berarti dia interferensi celah ganda. Karena yang 2 celah hanya interferensi. Interferensi itu gabungan 2 gelombang. Celah ganda. Nah, gitu ya. Jaraknya 0,4 mm. Nah, ini jarak 2 celah itu D 0,4 mm. Diubah ke dalam meter ya, karena pilihan jawaban dalam meter. 4 dikali 10 pangkat min 4 meter. Lalu kemudian garis terang tingkat ketiga. Ya, garis terang tingkat ketiga. Nah, ini interferensi celah ganda maksimum ya. Maksimum, artinya maksimum pola terang yang dihasilkan. Terang. D-nya 0,4. Kemudian garis terang tingkat ketiga berarti N-nya itu 3, ordenya 3. Kemudian ada jarak layar ke celah L 0,5 mm. Diubah lagi ke meter berarti 5 dikali 10 pangkat min 4 meter. Bila jarak layar ke celah 40 cm, ini bukan L deh. L-nya itu yang 40. Ini jarak terang 3 dari terang pusat. Y atau apa namanya? Bisa Y, bisa P. Tergantung bukunya apa. Saya pakainya Y. Kemudian baru jarak layar ke celah L 40 cm. Diubah ke meter.
Jadi 4 dikali 10 pangkat min 1. Ditanya panjang gelombang, lambda ditanya. Lambda. Nah, masih ingat rumusnya? Interferensi. D dikali Y dibagi L itu sama dengan N lambda. Nah, ini rumus interferensi celah ganda pada pola maksimum terang. dy per L sama dengan N lambda. Tinggal dimasukkan berarti ya. D-nya berarti 4 kali 10 pangkat min 4. 4 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian Y-nya itu adalah 5 dikali 10 pangkat min 4. Dibagi L-nya itu 4 kali 10 pangkat min 1. N-nya 3 lambda. Nah, di sini 4-nya coret. Coret. Nah, sehingga besarnya lambda itu 5 dikali 10 pangkat min 7 ya, dibagi dengan 3. Itu adalah lambda. Nah, 5 dibagi 7 itu 5 dibagi 3 adalah 1,7 dikali 10 pangkat min 7 meter. Nah, itu adalah besarnya panjang gelombang cahaya. Yang dibutuhkan segini. Maka pilihan jawabannya adalah C. Begitu ya untuk soal gelombang cahaya khususnya pada interferensi celah ganda. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan kembali. Alat-alat optik berikutnya ya.
Jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler sebuah mikroskop, ini alat optiknya saya pilih mikroskop. Kemungkinan sih keluar. Mudah-mudahan. Sebuah mikroskop masing-masing 2 cm dan 5 cm ya. Digunakan untuk mengamati benda kecil yang terletak 2,5 cm dari lensa objektif. Jadi lensa objektif buat benda, lensa okuler buat mata. Jika pengamat bermata normal berakomodasi maksimum, maka perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop perbesarannya. Maka di sini ada 2 cm itu adalah fokus objektif FOB. Kemudian 5 cm adalah fokus okuler FOK. Nah, 2,5 cm ini adalah SOB, jarak benda ke lensa objektif. Ditanya berakomodasi maksimum. Nah, perbesaran yang dihasilkan, kita lihat perbesaran mikroskop, rumusnya adalah untuk mata berakomodasi maksimum, dia artinya mata dalam keadaan tegang, tidak rileks. M sama dengan S aksen OB per SOB, perbesaran pada lensa objektif ini, dikali perbesaran pada lensa okuler, per SN per FOK ditambah 1. Oke, gitu ya. S aksen OB per SOB dikali SN per FOK ditambah 1. SN ini adalah jarak baca normal. SN jarak baca normal nggak dikasih tahu di situ. Nah, sehingga kita gunakan SN-nya adalah 25. Jadi jarak baca normal itu 25 cm. Nah, lihat SOB ada, FOK ada, SN ada. Tinggal kalian cari dulu S aksen OB. Jarak bayangan ke lensa objektifnya belum ada. Maka kita cari dulu menggunakan rumus yang 1 per F. Ya, 1 per F kan itu 1 per S yang ditambah 1 per S aksen. Nah, sekarang yang ditanya S aksen. Maka 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per SOB. Nah, FOB-nya itu 2, SOB-nya 2,5. 1 per 2,5. Nah, sama kan penyebutnya adalah 2 dengan 2,5, 10 ya. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 2,5, 4. Nah, 1 per 10. Jangan lupa dibalik S aksen OB. Jadi balik S aksen OB itu dengan 10 per 1. Artinya dia 10 cm. Kak, mau nanya Kak, maaf Kak. Ya silakan, nggak apa-apa. Itu tadi SN dapat 25 dari mana? 25 cm. Nah, ini memang sudah ketentuannya. Kalau jarak baca normal itu 25. Oh, Gitu. oh oke oke Jadi Kak. jarak baca normal itu 25 cm. Terima kasih Kak. Iya. Bisa jadi di soal dikasih 30, 24.
Kalau nggak dikasih tahu, nah ini harus ambilnya 25. Oke, Kak. Baik. Nah, SaCNOB dapat 10. SOB-nya 2,5 dikali SN-nya 25, FOK-nya 5 ditambah 1 kan gitu. 10 bagi 2,5 4. 25 bagi 5 5 tambah 1 ya. Jadinya 6. Maka perbesaran yang dihasilkan adalah sebesar 24 kali. Tuh, untuk mata berakomodasi maksimum. S aksen OB per SOB dikali SN per FOK ditambah 1. Nah, kalau dia tanpa akomodasi, kan ada dua ya kondisinya. Mata berakomodasi maksimum sama tanpa akomodasi. Kalau tanpa akomodasi, satunya dihapus, dia nggak pakai 1. Nah, jadi hanya S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Itu mata tanpa akomodasi. Gitu bedanya. Berakomodasi maksimum, tambahin 1. Plus 1. Maka tentu perbesarannya lebih besar yang berakomodasi maksimum matanya dalam keadaan tegang. Baik, seperti itu ya untuk soal alat-alat optik. Kak, kalau misalnya matanya ada minus atau gimana-gimana gitu, Kak, hitungnya gimana, Kak? Gimana? Kalau matanya minus, kalau matanya minus berarti nanti cari ininya dulu ya, yang di mana berarti ya? Berarti ke lensa okuler nanti berpengaruh ya. SACNOB sama SOB-nya nggak pengaruh. Nanti di FOK-nya. FOK tetap SN ditambah 1. Makanya dia harus pakai kacamata begitu ya. Kalau nggak pakai kacamata, nanti nggak kelihatan. Oke, Soalnya dia Kak. lensa cembung. Kalau mata minus lensa cekung lain. Berarti nggak mungkin soalnya kayak gitu